Di tengah banjir informasi yang kita konsumsi setiap hari, banyak orang justru terjebak dalam misinformasi dan juga berita hoax, yang mana mereka nggak bisa membedakan mana yang fakta dan juga mana yang fiksi. Ironisnya, kita punya teknologi tercanggih yang ada di genggaman, tapi otak kita makin tumpul. Orang-orang lebih percaya judul berita daripada isinya, lebih yakin gosip daripada riset, dan tentunya bayangkan jika masyarakat kebanyakan demikian. Apa kita gak gampang untuk lebih ditipu? Solusinya bukan lari dari informasi, tetapi mengasah kemampuan literasi. Banyak yang menyebut bahwa literasi merupakan kemampuan membaca dan juga menulis. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Kalau kita merujuk pada definisinya, banyak sekali versi yang menyebut tentang arti dari literasi. Yang pada intinya adalah, literasi merupakan proses memahami, menganalisis atau mengolah sebuah informasi dalam berbagai persoalan atau konteks, entah itu dalam ranah pendidikan, pekerjaan, maupun permasalahan sosial. Memang secara tradisional, literasi merupakan membaca dan juga menulis, tapi seiring berkembangnya zaman dan media, keilmuan itu bertambah menjadi beberapa jenis literasi utama, seperti literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, literasi visual, serta budaya dan kewargaan. Banyak orang bertanya, mengapa sih orang itu bisa rajin membaca dan apa manfaat dari literasi? Aku teringat satu kutipan dari Najwa Shihab. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Artinya adalah bukan kita tidak suka atau malas membaca, mungkin karena kita belum menemukan sebuah buku yang cocok. Oleh karena itu, membaca buku dan menemukan rasa cinta tersebut merupakan cara yang efektif agar kita minat untuk membaca buku. Ada juga faktor lain seperti kecanduan media sosial, seperti konten-konten TikTok atau konten-konten cepat saji yang membuat kita malas untuk membaca. Lalu apa manfaat dari literasi? Pertama, bisa meningkatkan komunikasi dan juga skill public speaking. Dengan membaca, kita memiliki banyak kosakata dan gak mudah ngeblank saat kita berbicara. Kedua adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Gak mudah termakan hoax, tidak mudah diadu domba, dan juga gak gampang untuk ditipu. Karena selalu menganalisa dan mengevaluasi segala peristiwa secara logis. Yang ketiga adalah meningkatkan kreativitas. Karena kreativitas tercipta dari adanya referensi-referensi atau wawasan yang luas, dan dengan literasilah kreativitas itu muncul. Dan masih banyak lagi manfaatnya. Tapi kalau kita berbicara data persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia menyebut bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik. Di tahun 2023 semisal, tercatat sebesar 66,77 yang menunjukkan kategori tinggi dan mengalami kenaikan 77,44 pada tahun 2024. Sayangnya, di tingkat internasional, literasi di Indonesia masih cukup rendah. Nah, untuk itu pemerintah juga selalu berupaya untuk meningkatkan literasi atau minat baca masyarakat Indonesia, terutamanya yang ada di Kabupaten Tuban, dengan pengadaan titik baca atau tiba di Tuban yang ada di berbagai titik lokasi. Caranya simpel, tinggal nyalakan lokasi dan scan kode QR, kemudian kamu tinggal baca pilihan buku yang ada. Ada juga Tulip yang mana kamu bisa baca hanya dengan download aplikasinya di Play Store. Banyak orang beralasan, aku sudah nggak sempat untuk membaca buku atau memegang buku. Karena kesibukanku padat, aku hanya akses HP dan juga laptop. Sebenarnya teman-teman, nggak ada alasan untuk tidak membaca buku. Yang katanya buku itu mahal,
Kamu bisa download e-book secara gratis di berbagai website atau Google dan sejenisnya. Banyak juga aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store yang bisa kamu download seperti aplikasi Tulip yang menyediakan berbagai macam buku. Banyak juga tokoh-tokoh terkenal dan sukses yang tidak pernah luput dari kegiatan membaca buku. Seperti Muhammad Hatta yang mempunyai lebih dari 30.000 koleksi buku. Ada juga Bill Gates yang membaca 50 buku setiap tahunnya. Ada juga Mark Zuckerberg yang membaca 1 buku setiap 2 minggu. Dan juga ada Elon Musk yang mempunyai kebiasaan membaca 5 jam per hari. Bayangkan, di balik kesibukannya yang padat, mereka masih menyempatkan dan meluangkan waktu untuk membaca buku. Membaca memang sekarang tidak harus membaca buku atau memegang buku secara fisik. Banyak juga bacaan informatif yang bisa meningkatkan kompetensi kamu. Hanya dengan HP, kamu bisa akses lebih banyak, lebih lengkap, dan juga lebih komprehensif. Kamu bisa baca jurnal, bisa baca berita, e-book, akses buku lewat aplikasi, dan masih banyak lagi. Gimana? Masih mau cari alasan untuk malas membaca buku?